Rapat paripurna DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka tanggapan atau jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda HSS tentang pengelolaan keuangan daerah, digelar di ruang rapat paripurna DPRD. Rapat dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Rodi Maulidi didampingi Ketua DPRD Haji Ahmad Fahmi. Pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur menyampaikan jawaban eksekutif terhadap pertanyaan, saran, dan masukan dari fraksi-fraksi di DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD yang terhormat, Saudara Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Sungai Selatan, undangan hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya jualah pada hari ini kita kembali dapat melanjutkan rapat paripurna lanjutan tingkat 1 dalam rangka penyampaian jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang telah disampaikan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2022. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan dari bahan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, izinkanlah kami dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada fraksi-fraksi DPRD yang telah menyampaikan pertanyaan, tanggapan, saran, dan dukungan dalam pemandangan umum atas rancangan peraturan daerah yang disampaikan eksekutif, yakni rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi yang telah diajukan dengan uraian sebagai berikut. Pertama, fraksi PDI Perjuangan. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi fraksi Partai PDI Perjuangan terkait peningkatan layanan pada RSUD Daha Sejahtera, yakni dengan adanya alat cuci darah sehingga dapat melayani warga 3 Daha yang memerlukan. Kemudian mengenai sekolah luar biasa di Kabupaten Sungai Selatan dapat dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pada dasarnya pengelolaan pendidikan khusus merupakan kewenangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Berkenaan dengan lahan untuk SDLB, berdasarkan permohonan yang disampaikan SDLB pada pemerintah Kabupaten Sungai Selatan untuk penyediaan lahan dengan luasan antara 1.500 sampai 4.000 meter persegi, sementara ketersediaan lahan kosong dengan akses langsung ke jalan umum dengan luasan di atas 1.500 meter persegi di wilayah Kecamatan Daha tidak dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sungai Selatan, dan lahan yang tersedia untuk memenuhi luasan dimaksud yang paling mendekati ke akses jalan adalah di Desa Balak Baikan, Kecamatan Daha Utara dengan luasan 4.750 meter persegi dan sudah bersertifikat. Selanjutnya berkenaan dengan proyek pembangunan Jembatan Parigi dapat disampaikan bahwa dalam rangka proyek pembangunan jembatan dimaksud pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di tahun 2021 telah melaksanakan beberapa tahapan prakonstruksi. Kegiatan prakonstruksi antara lain studi kelayakan, kemudian penyusunan dokumen lingkungan berupa OKL dan OPL, penyelidikan daya dukung tanah, kemudian jasa konsultasi, penilaian harga tanah atau appraisal, dan pengadaan tanah. Semua kegiatan tersebut dianggarkan pada perubahan APBD tahun 2021 dan dapat kami sampaikan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian ataupun penilaian besarnya nilai ganti kerugian atas
Tanah yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditetapkan oleh konsultan penilaian atau tim appraisal. Penilaian tersebut dilakukan bidang per bidang tanah yang meliputi ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan atau kerugian lain yang dapat dinilai. Besarnya nilai ganti kerugian tersebut kemudian disampaikan oleh tim appraisal kepada kami, disertai dengan laporan-laporan yang kemudian menjadi dasar untuk kami menetapkan bentuk dan atau nilai ganti kerugian. Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh konsultan penilai tersebut merupakan nilai yang bersifat final dan meningkat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat kami menyampaikan nilai ganti kerugian, ada beberapa warga pemilik tanah dan bangunan yang terkena dampak pembangunan jembatan masih belum bersepakat dengan besaran nilai penggantian untuk tanah dan bangunan tersebut. Beberapa warga tersebut menawarkan atau meminta harga tanah dan bangunan yang mereka miliki di atas dari harga yang ditetapkan oleh tim appraisal, sehingga proses dari keseluruhan kegiatan pembangunan jembatan di Daha Selatan untuk sementara tidak dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Kemudian terkait kerusakan jalan akibat banjir di wilayah Daha, pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang akan mengupayakan untuk melaksanakan kegiatan pasca bencana melalui rehabilitasi jangka pendek, kegiatan pendataan kerusakan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air minum, dan sanitasi yang merupakan layanan utama akan dilakukan setelah kondisinya memungkinkan, akan dilaksanakan melalui dana bencana. Yang kedua, dari fraksi PKS, kami mengucapkan ucapan terima kasih atas saran dan dukungan dan apresiasi fraksi PKS penyampaian raperda ini. Berkenaan dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, dapat disampaikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam APBD dilaksanakan pemerintah daerah dan diawasi oleh DPRD. Terdapat 4 tahapan yang harus dilakukan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Untuk mencapai good governance, maka pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan perundang-undangan. Berkaitan dengan perencanaan sumber pendapatan, dan perlu dilakukan analisis komprehensif untuk memutakhirkan data-data objek pendapatan, memiliki target kinerja yang memenuhi indikator indeks pengelolaan keuangan daerah, mewujudkan APBD responsif terhadap kebutuhan pemenuhan kesejahteraan masyarakat yang diikuti peningkatan pendapatan asli daerah yang berkontribusi terhadap kemampuan fiskal daerah. Berkenaan dengan pelaksanaan public hearing untuk mengetahui tingkat pemahaman, respon, dan ekspektasi publik terhadap kebijakan daerah, dapat kami sampaikan kebijakan daerah terkait pengelolaan keuangan daerah yang sedang disusun ini. Seluruh individu yang terlibat dalam melaksanakan keuangan daerah wajib mengetahui, memahami, dan melaksanakannya sesuai ketentuan. Selanjutnya, terkait sumber usaha baru yang akan diusahakan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD, dapat dijelaskan bahwa jenis usaha baru saat ini belum memungkinkan ada yang bisa dikelola yang disebabkan oleh keterbatasan kewenangan, serta dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang di dalamnya mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang baru mengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Upaya pemerintah daerah yang ditempuh dalam meningkatkan PAD antara lain dengan intensifikasi pajak atau retribusi, pemutakhiran data wajib pajak sehingga tarif sesuai dengan kondisi terakhir, penggunaan teknologi informasi dalam pemantauan transaksi,
berikan kemudahan pembayaran pajak dengan aplikasi online. Yang kedua, ekstensifikasi pajak retribusi melalui kegiatan penetapan wajib pajak baru dan penetapan objek retribusi baru seperti sewa gedung. Berikutnya, ketiga, dari fraksi golongan karya, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasi fraksi Golkar terhadap rancangan peraturan daerah yang kami sampaikan. Mengenai pertanyaan fraksi Golkar terkait asas dan konsep dasar Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah, dapat dijelaskan bahwa asas dan konsep dasar Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah adalah keuangan daerah dapat dikelola secara tertib, taat ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab, serta tetap memperhatikan asas kepatutan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, berkenaan dengan perbedaan mendasar antara Ranperda pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan dengan perda sebelumnya, dapat disampaikan perbedaan yang mendasar secara teknis antara lain pengaturan penunjukan terhadap pejabat pengelolaan keuangan daerah. Penunjukan terhadap pejabat pengelola keuangan yang sekarang merupakan pejabat administrator setingkat PA atau KPA, besaran uang persediaan yang ditetapkan dengan surat keputusan bupati, deposito kas daerah dalam rangka manajemen kas hanya boleh ditempatkan di bank yang ditunjuk sebagai bank pemegang kas daerah. Kemudian terhadap pengelolaan dana perimbangan tidak ada dampak signifikan. Hal ini disebabkan karena dana perimbangan memiliki juknis tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, terkait bab 13 pasal 199 yang tidak memuat aturan mengenai informasi keuangan daerah, kami sampaikan ucapan terima kasih atas masukan dari fraksi Golkar. Kami sepakat apabila aturan mengenai informasi keuangan daerah dimasukkan dalam Ranperda pengelolaan daerah, pengelolaan keuangan daerah. Kemudian kami juga mengharapkan masukan dan saran dari fraksi Golkar pada pembahasan selanjutnya. Bapak Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD yang terhormat serta para hadirin yang berbahagia, selanjutnya dari fraksi PKB, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas apresiasi fraksi PKB terhadap Ranperda yang kami sampaikan. Berkenaan dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana kami sampaikan sebelumnya pada jawaban atas kemenangan umum fraksi PKS, bahwa pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam APBD dilaksanakan pemerintah daerah dan diawasi oleh DPRD. Terdapat 4 tahapan yang harus dilakukan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Untuk mencapai good governance, maka pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan perencanaan sumber pendapatan, perlu dilakukan analisis komprehensif untuk memutahirkan data-data objek pendapatan, memiliki target kinerja yang memenuhi indeks pengelolaan keuangan daerah, mewujudkan APBD responsif terhadap kebutuhan pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya kami ucapkan terima kasih atas masukan dan saran dari fraksi PKB mengenai adanya sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan dalam setiap usulan APBD. Hal tersebut merupakan masukan yang sangat berarti bagi kami. Selanjutnya, berkenaan dengan masukan dari fraksi PKB terkait Balai Latihan Kerja di Kabupaten Sungai Selatan, kami sampaikan bahwa adanya Balai Latihan Kerja memang diperlukan sebagai tempat pelatihan bagi para pencari kerja dalam rangka menambah keterampilan. Kami juga berkeinginan untuk membangun BLK dimaksud dan lahan untuk lokasi bangunan pun sudah disiapkan
Untuk fisik bangunan diharapkan dari dana DAK dalam rangka efisiensi APBD kita. Mengingat pembangunan DLK tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, namun sampai saat ini peluang DAK tersebut belum ada. Walaupun demikian, pelatihan-pelatihan yang diharapkan oleh masyarakat tetap dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, UKM, dan Perindustrian sepanjang tahun 2020-2021 telah dilaksanakan pelatihan-pelatihan seperti BIMTEK Servis AC, BIMTEK Perbengkelan Roda 2, BIMTEK Perbengkelan Roda 4, BIMTEK Diversifikasi Saserangan, BIMTEK Diversifikasi Kerajinan Bambu, BIMTEK Menjahit dan Servis Dinamo Starter. Selain itu, kita juga mengirim pemuda dan pemudi untuk mengikuti pelatihan di provinsi melalui kerjasama antara Pemkab Sulawesi Selatan dengan Pemprov Kalimantan Selatan. Fraksi Nasdem kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasi serta harapan dari fraksi Nasdem berkenaan dengan transperda yang kami sampaikan. Kemudian kami juga berharap masukan dan saran dari fraksi Nasdem untuk pembahasan selanjutnya. Fraksi Gerindra PAN, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasi fraksi Gerindra PAN terhadap rancangan peraturan daerah yang kami sampaikan. Berkenaan dengan pengaruh sistem pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah, dapat disampaikan bahwa dengan adanya Perda Pengelolaan Keuangan Daerah ini akan membantu pihak yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan dengan menjadikan perda tersebut sebagai acuan atau pedoman pelaksanaan pengelolaan daerah. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan terhadap pemantauan umum yang telah diajukan oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sulawesi Selatan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas saran dan dukungannya bagi rancangan perda ini. Dan saya berharap pembahasannya lebih mendalam pada rapat-rapat berikutnya. Semoga pembahasan rancangan perda ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Sulawesi Selatan, Dr. Agus Haji Ahmad Fikri. Demikian jawaban eksekutif telah kami bacakan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat DPRD yang digelar pada Rabu, 2 Februari 2022 tersebut, turut dihadiri asisten, staf ahli, kepala SKPD, kepala bagian, dan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terkait pengajuan ranperda kami tentang pengelolaan keuangan daerah. Tadi sudah kami sampaikan jawaban Bapak Bupati, mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman lebih jelas kepada kawan-kawan anggota Dewan, sehingga kedepannya nanti pembahasan ranperda ini bisa berjalan dengan mulus dan bisa menghasilkan jadi peraturan daerah. Kami menyampaikan terima kasih kepada Dewan yang hari ini mengagendakan jadwal jawaban eksekutif. Tadi sudah disampaikan ada jawaban 6 fraksi dari pemerintah daerah yang disampaikan oleh Pak Sekda. Harapannya nanti setelah ini kita ada tahapan-tahapan selanjutnya. Hal-hal yang akan kurang jelas dan kurang kami pahami nanti akan kita bahas pada tahap selanjutnya. Tim Liputan HSS TV melaporkan.